يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu. Pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dengan redaksinya di dalam Musnad, ya, riwayat daripada Wasilah bin Asqa, datangnya dari Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda, suhub Nabi Ibrahim itu katanya diturunkan di awal malam daripada bulan Ramadan. Ini lagi cerita tentang kemuliaan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Nah, salah satu ya kemuliaannya katanya suhub Nabi Ibrahim diturunkan di malam pertama daripada bulan Ramadan. Itu kan Nabi Ibrahim diberikan suhub. Ya, makanya dalam Al-Quran itu kita baca suhubi Ibrahim wa Musa. Nah, itu Nabi Ibrahim suhubnya katanya diturunkan pada awal malam bulan Ramadan. Dan kemuliaan Taurat lagi, ya itu ya, dan kemuliaan Ramadan lagi katanya Taurat diturunkan. Nah, itu ya sekitar daripada bulan Ramadan. Ya, jadi di seputar bulan Ramadan itu Taurat diturunkan. Kemudian kemuliaan Ramadan lagi Injil diturunkan juga, yaitu di sekitar tanggal 13 daripada bulan Ramadan. Nah, yang terakhir ya Al-Furqan Al-Quran itu diturunkan, yaitu ya di sela-sela di seputar ya tanggal 24 daripada bulan Ramadan. Ini ya ada yang bilang tanggal 17 Ramadan, tapi ada yang bilang tanggal 24 Ramadan. Dalam Musnad ini nih dijelaskan begitu. Ya, itulah artinya ya keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan maupun suhub yang Allah berikan kepada nabi-nabinya ternyata menurut informasi itu di bulan Ramadan. Cuma terkait dengan tanggalnya aja yang beda. Tanggalnya ada yang bilang tanggal sekian, ada yang tanggal sekian. Tapi rata-rata adanya di bulan suci Ramadan. Waruya an Sa'id bin al-Musayyab an Salman marfu'an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Diriwayatkan yang datangnya dari Sa'id bin Musayyab dari Salman Al-Farisi. Ya, hal keadaannya ini hadis marfu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di akhir daripada bulan Sya'ban. Faqala, lalu ya Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun. Hai segenap manusia, sungguh telah ya menaungi kepada kamu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan tersebut ada malam yang nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamal lailihi tatawuan. Allah telah menjadikan yaitu di siang harinya puasa hukumnya fardu dan di malam harinya qiyamul lail hukumnya sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwah. Siapa-siapa yang melakukan satu bentuk amal-amal sunnah di dalam bulan Ramadan, maka itu ya akan dihitung sama seperti dia melaksanakan satu amal fardu di selain Ramadan. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sam'ina faridatan fi masiwah. Dan siapa-siapa yang melakukan satu amal fardu di dalam bulan suci Ramadan, maka orang tersebut diumpamakan melaksanakan 70 amal fardu di selain bulan Ramadan. Itu namanya keistimewaan Ramadan juga. Ya, salah satu keistimewaan Ramadan dalam hadis ini, satu katanya ya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Ya, di bulan-bulan lain enggak ada. Nah, itu Lailatul Qadar kan nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Yang kedua, Allah wajibkan puasa di siang hari dan Allah sunnahkan qiyamul lail di malam hari. Siapa yang melaksanakan amal sunnah itu nanti dibalas dengan amal fardu. Siapa yang melaksanakan amal fardu
itu nanti sama seperti 70 amal fardu di lain daripada bulan Ramadan. Itu namanya keistimewaan. Ya, keistimewaan bulan suci Ramadan. Wa huwa sahrus sabri, dan bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Was-sabru sawabuhul jannatu, dan sabar itu pahalanya yaitu surga. Wasahrul muasat, dan bulan berjinak-jinak. Wasahrun yuzadu fihi rizqu, dan bulan di mana juga yaitu ditambahkan rezeki. Man fatara fihi shaiman, siapa-siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang berpuasa, kana lahu maghfiratun lizunubihi, maka itu ya akan mendapatkan nilai pahala berupa ampunan bagi dosa-dosanya. Wa itqu raqabatin minan nar, dan akan dibebaskan dirinya dari api neraka. Tuh keistimewaan Ramadan lagi. Ya, bulan Ramadan dikenal dengan bulan kesabaran. Kita suruh banyak sabar di bulan Ramadan. Suruh banyak berjinak-jinak. Jangan ya sering-sering keluar. Ya, jadi artinya lebih banyak di rumah lah. Jadi selama 12 bulan tuh kalau bisa 1 bulan lebih banyak di rumah gitu. Jadi 11 bulan udah cari rezeki yang banyak. Ya, kumpulin taruh di bantal lah. Ya, taruh di bantal. Entar bulan Ramadan tinggal ngangkatin aja bantalnya. Nah, begitu. Itu orang-orang tua kita dulu ngajarinnya begitu. Udah 11 bulan pokoknya cari. Nah, ntar 1 bulan Ramadan kurangin kegiatan untuk ya masalah-masalah duniawiyah. Fokus untuk masalah akhirat. Tuh, karena bulan Ramadan itu bulan berjinak-jinakan. Nah, begitu katanya. Jadi, ini jangan malah kebaliknya. Di bulan Ramadan malah ya semakin giat nyari ya apa kegiatan bisnis. Sampai-sampai rela dia ninggalin apa? Qiyamul lail. Ya, sholat tarawih. Ustaz, mohon maaf saya kagak bisa tarawih. Emang apa? Kerjaan lagi banyak banget, sibuk bener. Nah, dia lebih senang tinggalkan qiyamul lail daripada ya ditinggalkan bisnisnya. Padahal orang-orang tua kita dulu ngajarinya begitu. 11 bulan cari udah banyak gitu. Nanti 1 bulan bukan istirahat total, kurangin. Jadi artinya utamakan buat akhirat. Jangan sampai dikalahkan tuh. Kalau yang namanya qiyamul lail jangan sampai dikalahkan udah. Nah, ini kadang-kadang kita enggak menjahit malah habis isya sampai subuh. Ya, udah karena lagi sedang rame-ramenya. Nah, itu ujiannya begitu, Pak. Ujiannya berat. Jadi dunia lagi. Padahal kan Allah udah kasih tahu, Allah kasih 12 bulan. 11 bulan itu tuh udah cari dah dunia. Ya, kumpulin dah. Nanti pas banget Ramadan kurangin, tinggal nyabutin doang, ya. Nah, begitu. Nah, ini kadang-kadang enggak. Malah di Ramadan itu benar-benar ya ditujukan untuk dunia. Mumpung mau lebaran. Jadi dia pengennya lebarannya jadinya. Nih Ustaz kalau kagak lembur begini, lebaran gak punya duit. Lebaran yang dipikirin. Ya, orang kita beda. Lebaran diperhatiin, dipikirin. Bulan beli baju baru Ustaz. Ya, tuh begitu jadi lebarannya. Padahal Ramadannya tuh yang harus benar-benar diperhatiin. Ya, ini enggak. Lebaran mah, ya udah biarin aja ntar juga dia lewat sendiri. Iya. Jadi kita udah jangan begitu lagi dah tuh. Ya, ini ngejar lebaran malah. Ya, ngejar lebaran. Lah kalau udah sampai lebaran lo ngapain, Mang? Nah, ini puasanya yang perlu. Ya, sebab ini keistimewaan, benar-benar istimewa. Bulan Ramadan itu ditopang sama hadis-hadis sama ayat Al-Qur'an banyak bener. Ya, tapi ya tetap aja. Nah, iya, kalau udah tinggal 10 hari malah kurang, udah habis. Yang di awal banyak banget, di akhir-akhir habis. Padahal itu kita ngaji sering, ya disampaikan sama guru-guru kita juga sering, ya tapi kalis aja semuanya, ya kalis semuanya. Cuma ada orang-orang tertentu yang istiqomah, ya kalau orang yang istiqomah, ya dia lagi, ya orangnya. Nah begitu. Jadi ini mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa benar-benar tuh memperhatikan tuh, jangan sampai ya dia targetnya ngejar lebaran. Ya, lebaran dikejar untuk mendapatkan hasil maksimal sehingga ya Ramadannya ditinggalkan.
keutamaan di dalam bulan Ramadan ditinggalkan. Sampai-sampai tarawih aja ditinggalkan juga. Ya, nah seperti itu. Ini kalau lihat hadis ini nih, sayang banget. Gitu, sayang bener. Nah makanya ayo kita mencoba belajar. Ya, ketika masuk Ramadan, kita benar-benar fokuskan diri kita untuk lebih banyak beribadah. Walaupun saat ini udah banyak ibadah, tapi di Ramadan lebih fokus lagi. Ya, jadi lebih fokus lagi untuk apa? Untuk ibadah. Karena ini keistimewaan benar-benar yang hanya diberikan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya di samping bulan berjinak-jinakan itu, ya katanya rezeki diberikan tambahan di situ. Ya, pokoknya rezeki berkah dari situ. Kalau kita memberikan makanan untuk buka puasa, itu pahalanya besar. Ya, bahkan dalam satu hadis kita dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Begitu. Kita ngasih makanan nih, Bapak, Ibu, Saudara, untuk orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Tidak dikurangin sedikit pun. Tuh, yang puasa juga tetap dapat pahala nggak dikurangin, yang ngasih ya buka puasa juga tetap tidak dikurangin. Sama-sama diuntungkan semuanya. Di samping dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi wa kana lahu mislu ajri min ghairi ayyan kusamin ajrihi syai'un tuh. Jadi dia dapat pahala, ganjaran pahala enggak dikurangin sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Jangan dikata saya kalau memberikan makanan untuk orang berpuasa, ini orang berpuasa mesti pahalanya 100. Karena dia buka puasa dari makanan orang yang kasih, jadi pahalanya jadi 50, yang 50 dikasih buat orang. Enggak. Gitu. Jadi artinya yang berpuasa dapat 100, yang memberikan ya buka puasa sehingga dia bisa makan dari hasil yang kita kasih, sama dapatnya 100 juga. Jadi Allah tidak merugikan sedikit pun, enggak dikurangin sedikit pun. Tuh, makanya kita boleh kalau kita buka puasa makan dari makanan orang yang kasih. Ya, jangan kita bilang, oh ini makanan dari orang, iya enggak usah saya makan ah. Kenapa? Ntar pahala gue dikurangin lagi. Enggak. Iya, sama. Itu. Ini makanan dari orang lain. Ini buka puasa apakah bentuk air kah? Apa bentuk makanan kah? Kita buka puasa dari itu, ya tetap pahala kita enggak dikurangin. Dan orang lain yang ngasih dapat pahala sama seperti kita. Tuh. Makanya kita kalau sering-sering memberikan makanan ya untuk berbuka puasa, di samping kita puasa sendiri udah dapat pahala, dapat lagi pahala yang lain. Begitu. Makanya kesempatan tuh. Kayaknya dulu orang-orang tua kita walaupun cuma ya sebutir korma dibawain tuh. Apalagi kita misalnya punya gorengan, sekarang kan musim gorengan gitu ya. Ya, gorengan. Ya, ada 10 potong, 5 potong, kasih. Ada orang berbuka, ada orang-orang musafir misalnya di musola mampir, ya dia bisa makan dari yang kita berikan. Pahalanya gede gitu. Air mineral misalnya, pahalanya gede. Teh manis, pahalanya gede sekali. Nah ini ya hal-hal yang seperti ini yang Allah berikan hanya di bulan suci Ramadan. Kalau mereka berkata nih sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sakuluna najidu manubtirus shaim. Tuh, ada yang bilang nih, ya para sahabat, karena para sahabat kan kagak semuanya punya uang. Ya yang kagak punya uang ngomong begini, ya kami ya terkadang enggak menemukan sesuatu uang untuk beli makanan ya yang kami bisa jadikan untuk berbuka buat orang yang berpuasa. Bagaimana? Lalu Rasul jawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ya bersabda, yu'tillahu hadzal thawab, Allah tetap akan memberikan ganjaran pahala ini, man fatar shaiman ala tamratin, siapa-siapa yang memberikan buka puasa buat orang yang berpuasa walaupun itu 1 butir korma, au syurbati ma'in atau 1 gelas air, au mazaqati labanin atau 1 cangkir air susu. Tuh. Kita enggak punya apa-apa, 1 butir korma itu dapat juga sama. Air mineral. Ya, enggak usah 1 kardus dah, 1 doang tuh air mineral, 1 aja bawain. Itu sama juga. 1 gelas air kan namanya. 1 gelas air atau 1 cangkir kopi atau susu
dapat juga sama pahalanya. Jadi ya enggak mesti banyak. Ya kalau banyak mungkin ya Rasulullah kami enggak punya uang ya Rasulullah. Kata Rasulullah enggak perlu banyak. Satu butir korma ya Allah kan dikit ya. Tapi bisa dimakan sama orang yang berbuka puasa. Udah pahalanya sama. Ini kesempatan buat semua orang. Bukan hanya orang-orang yang kaya. Yang punya uang saja. Tetapi yang paling penting kemauan. Tuh, kalau kita mau bisa. Ya walaupun hanya ya segelas air. Satu ya butir korma. Kalau kita mungkin gorengan dah. Walaupun satu gorengan doang. Gorengan bakwan misalnya. Ya itu. Masih anget-anget dimakan. Masya Allah. Itu pahalanya sama. Allah kasih. Wa huwa syahrun. Bulan Ramadan itu bulan awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiru itqun minan nar. Awalnya penuh dengan rahmat. Pertengahannya penuh dengan ampunan. Akhirnya dibebaskan dari api neraka. Wa man khaffafa an mamlukin. Siapa-siapa yang meringankan daripada ya budaknya mamluk. Atau kalau sekarang mungkin ya pembantunya. Dia punya pembantu, dia punya karyawan. Di bulan Ramadan dikasih keringanan kerjanya. Yang biasanya kerjanya 8 jam dikasih cuma ya 5 jam. Yang biasanya 10 jam dikasih 8 jam. Pengurangan jam ya dalam bulan suci Ramadan. Nah, kita tuh yang punya perusahaan, yang punya apa saja, yang punya anak buah, karyawan dan lain sebagainya, termasuk kita di rumah ada punya pembantu. Lagi puasa kita ringankan pekerjaannya, jangan terlalu berat kita kasih. Itu termasuk nanti ghafarallahu lahu, Allah akan ampunkan orang itu. Misalnya kita di rumah punya pembantu nih Bapak Saudara di bulan Ramadan, udah jangan terlalu banyak dikasih kerjaan, ringankan. Itu kita nanti dapat pahala. Kita punya karyawan yang biasanya kerja 8 jam, Ramadan kurangin. Yang biasa masuk jam 7 udah jam 8. Yang biasanya keluar jam 5 udah jam 4. Nah, itu namanya ada pengurangan dalam rangka meringankan. Kenapa? Dia lagi puasa. Nah, itu pahalanya gede itu, pahalanya gede. Nah, ini hadis Nabi yang bilang begitu. Wa ataqahu minan nari, dan Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Wastaksiru fihi, dan perbanyaklah di dalam bulan suci Ramadan min arba'i khisalin, 4 kalimat ini. Khoslataini tardauna bihima, 2 kalimat engkau minta keredoan. Ya, dengan 2 kalimat tadi, Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Wa khoslataini la ghina lakum anhuma, dan 2 macam lagi, tidak pernah terkaya kamu daripada keduanya. Artinya kita butuh. Mana? Amal khoslatani allatani tardauna bihima rabbakum. Adapun 2 kalimat yang kamu ya duanya minta keredoan dari Tuhan kamu. Fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Yaitu pertama membaca ya syahadat, dan yang kedua membaca istighfar. Itu supaya dapat ridho dari Allah. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Itu 2 kalimat. Asyhadu alla ilaha illallah dengan astaghfirullah. Mudah-mudahan kita kalau di Ramadan sering baca itu tuh nanti dapat ridho dari Allah. Wa ammal latani lagina lakum anhuma. Adapun 2 kalimat lagi yang tidak terkaya bagi kamu daripada keduanya. Patas alunallah jannah, maka kamu minta kepada Allah surga. Wa ta'uzuna bihi minan nar, dan kamu berlindung dari api neraka. Nah, yang 2 lagi ya itu ya, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Udah itu. Allahumma innaka afun karim. Nah, itu ada lagi nanti hadis yang lain. Ya, tapi dibaca juga. Kalau yang ini 4 doang. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kan 4 ya? 4. Nah, itu nanti Siti Aisyah bertanya lagi, ya Rasulullah, kira-kira kalau saya ini malam dapat Lailatul Qadar, kira-kira yang paling harus pantas saya baca ya apaan? Baru itu. Ya Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu tuh berdasarkan hadis karena pertanyaan Siti Aisyah. Ya, jadi komplit kita baca semuanya. Ya, jadi Allahumma innaka afuun karim dibaca juga. Itu semuanya berdasarkan hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man saqasa iman, dan siapa-siapa yang memberikan minum kepada orang puasa. Artinya buka puasa, jangan jam 12 kasih minumnya. Ya, ini maksudnya man saqasa iman, ya pas maghrib kita kasih air minum. Buat apa? Buat buka puasa. Ada yang artiin siapa-siapa yang memberikan air minum kepada orang yang puasa. Oh enak nih, berarti jam 12 dikasih air minum dia. Bukan begitu. Memberikan air minum pada saat berbuka puasa. Itu nanti sakahullah min haudi. Maka Allah akan memberikan air minum dari telaga aku. Yang disebut dengan telaga apa? Telaga Kausar. Ya, inna a'tainakal kausar. Jadi Nabi nanti dikasih sama Allah ada haudul kausar, telaga Kausar. Isinya air. Itu katanya airnya lebih putih daripada warna susu, lebih manis daripada madu. Itu begitu. Siapa yang minum jangan banyak, segelas aja, kagak akan haus selama-lamanya. Itu namanya telaga Kausar. Telaga Kausar. Itu tuh, Pak, saudara, kita nanti akan dapat minuman telaga Kausar, kata Nabi, kalau dia di bulan Ramadan memberikan segelas air minum kepada orang yang berbuka puasa. Tuh, kan berarti gampang ya. Semuanya orang bisa dapat nggak? Bisa. Yang penting mau. Begitu doang. Yang penting mau. Kalau kita ya mau, Pak. Itu gampang. Air berapa mahalnya sih air? Nah, itu bisa diminum sama orang yang berbuka puasa. Itu manfaatnya Allah nanti akan kasih dia minum ya dari telaga aku, telaga Kausar. Surbatan la yadma'u ba'daha abada. Diminum tidak akan haus selama-lamanya. Tuh, ini namanya la yazmau ba'da abada begitu. Ya, orang-orang pada kehausan nanti di akhirat dia udah enggak. Karena udah kasih kesempatan minum telaga Kausar. Walaupun minumnya cuma satu cangkir, satu gelas, tapi dia tidak akan haus selama-lamanya setelah dia minum telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh begitu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, manfaat rasa iman, siapa-siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, min kasbi halalil, tapi usaha yang halal. Kita kasih makanan, minuman untuk orang berbuka puasa, tapi dari jalan yang halal. Jangan hasil korupsi. Wah, ini hasil korupsi supaya dosanya kurang banyak, kasih aja buat buka puasa, ya kagak diterima. Gitu. Kan ada orang punya pikiran begitu. Nah, ini untuk bersihin harta nih, boleh korupsi, dapat berapa? Dapat 100 juta, yang 50 juta buat buka puasa. Ya kagak ada artinya sama sekali. Lebih bagus kita punya sedikit dari jalan yang halal, hasil keringat kita sendiri, Pak. Ya, walaupun cuma segelas air, 1 butir korma, nilainya lebih bagus daripada orang yang ngasih jutaan tapi hasil dari yang haram. Apakah itu bentuknya apa saja yang haram? Boleh mencuri, boleh zolim, boleh ngerampas milik orang lain. Ya udah sama itu. Kita berikan walaupun bentuknya banyak, ya nggak dapat pahala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Gitu. Allah itu zat yang baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Jadi harus min kasbi halalin, dari usaha yang halal. Salat alaihil malaikatu layali Ramadan, maka malaikat semuanya beristighfar, mohonkan ampun di malam-malam Ramadan. Semuanya. Bahkan wasopahahu Jibril alaihis salam Lailatul Qadri, bahkan disempat disalamin ya sama malaikat Jibril di Lailatul Qadar. Waman sopahahu Jibril alaihissalam, siapa yang disalamin, dijabatin tangan sama malaikat Jibril alaihissalam, yariku qalbuhu, maka lunak hatinya, watak surudumuhu, dan banyak keluarkan air mata. Itu ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Di beberapa kitab saya baca begitu. Jadi apa sih cirinya orang yang dapat Lailatul Qadar? Disalamin sama malaikat Jibril. Mana tandanya orang yang udah dimusofahahkan sama malaikat Jibril, dijabatin tangan sama malaikat Jibril? Ya, itu katanya tandanya hatinya lunak. Jadi udah kagak kasar lagi hatinya. Lunak. Sering nangis. Nangis
kalau berdoa sama Allah, kalau munajat sama Allah, itu sering nangis. Itu namanya orang yang lunak hati. Kan ada orang kagak bisa nangis, Pak. Mau nangis nih doa susah bener. Susah Ustaz, saya mau nangis bagaimana? Kagak bisa-bisa. Saya lihat teman-teman saya nangis, pada nangis. Terus saya nyengir aja. Ya, kagak nangis-nangis. Ciri orang yang hatinya keras kadang-kadang begitu. Ya, nggak bisa menangis. Ingat sama dosa nggak nangis. Ingat sama kesalahan nggak nangis. Tapi kalau ciri orang yang lunak, di antaranya, walaupun masih banyak yang lain, di antaranya rikul qalb, ya hatinya lunak, nggak qaswah. Itu orang kalau udah dijabatin tangan sama malaikat Jibril, itu hatinya lunak. Jadi di Lailatul Qadar itu, Pak, salah satu keistimewaan malaikat Jibril akan nyalamin, ya, bermusafahah kepada orang-orang yang ya ibadah di Lailatul Qadar tersebut. Nah, sekarang tandanya apa? Ini dibilang tandanya hatinya jadi lunak. Kan ada orang hatinya kasar banget dah. Nggak ada kelemah lembutan sama sekali. Ya, kadang-kadang orang kalau hatinya lunak kesian aja. Ya Allah, kesian banget. Kasih aja udah. Udah mau ngasih aja. Udah kesian aja. Ada orang yang hatinya keras, qaswah. Ya, nggak mau. Nggak terpanggil sedikit pun. Ya, itu. Terus yang kedua, matanya seringkali menangis. Kalau lagi munajat sama Allah, ingat sama dosa, udah nangis aja. Ingat sama ayat-ayat azab, udah mau nangis aja. Ya, nangis aja. Nah, itu ciri rikul qalb. Ya, hatinya yang lunak. Ada lagi qaswatul qalb. Ya, hatinya keras. Qaswatul qulub. Ya, hatinya keras. Kalau rikatul qulub, hatinya lunak. Nah, kita mudah-mudahan minta sama Allah supaya hati kita ini lunak. Ya, jangan keras. Ya, begitu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu qalbin salim itu hatinya lunak cirinya. Enggak qaswah. Ya, enggak khatamallahu ala qulubihim, enggak begitu. Ya, ada yang hatinya udah tertutup. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu begitu, hatinya udah tertutup. Ya, makanya udah semakin banyak dosa, hatinya semakin tertutup. Semakin banyak maksiat, hatinya semakin tertutup. Akhirnya menjadi qaswah, menjadi keras tuh hati. Nauzubillah min zalik. Ya, orang kalau yang udah banyak dosa lagi. Di dalam satu hadis nanti di hati itu akan tumbuh satu titik hitam. Dia dosa lagi, tambah lagi satu titik hitam. Dosa lagi, titik hitam. Lama-lama banyak. Tuh begitu. Tapi kalau kita ya hatinya yang lunak enggak, karena dia selalu mohon ampun, istighfar. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya tetap enggak qaswah, enggak ada titik hitam. Baru ada titik hitam diburu taubat, habis lagi. Ada titik hitam karena berbuat dosa, dia istighfar mohon ampun, hilang lagi titik hitam. Nah, itu kalau orang enggak pernah istighfar, nggak mohon ampun, nggak pernah sadar, taubat nggak pernah, maksiat mulu, udah titik hitam, lama-lama hatinya jadi gelap, titik hitam semuanya. Ya, itu begitu. Nanti akhirnya jadi qaswah. Nah, salah satu faedahnya ya supaya hati kita lunak, hidupkan malam Ramadan. Sehingga nanti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka nanti malaikat Jibril akan bermusafahah sama dia, menyalami tangannya dengan dia. Nah, orang yang udah dimusafahai sama malaikat Jibril, mudah-mudahan rikul qalb, hatinya jadi lunak. Nanti baru warawa Salmah bin ya Syabib dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil